Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 152, Penyergapan Tiga Tetua. Ekspresi Huang Xiaolong dingin saat dia dengan tenang melihat Zhou Teng melaju kencang ke arahnya. Mengangkat tangan kanannya, Huang Xiaolong melancarkan pukulan runtuh dengan kekuatan penuh, membuat Zhou Teng terlempar ke belakang. Zhou Teng berputar mundur seperti kura-kura tanpa kaki di udara, tetapi ia berhasil mendarat di area panggung, sambil tersandung dan canggung. Dalam sepersekian detik itu, sayap iblis Huang Xiaolong melebar, dan dengan satu kepakan sayap, dia sudah berada di depan Zhou Teng. Cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong saat telapak tangannya menyerang tanpa ampun. Tuhan mengikat telapak tangan. Sebuah bayangan telapak tangan berbentuk bola cemerlang melesat keluar dan melesat ke arah Zhou Teng. Zhou Teng terkejut tetapi tidak ada cukup waktu baginya untuk menghindar. Pada saat itu, cahaya hitam berkedip dari kata, bijak, pada cangkang kura-kura di belakang punggungnya, dan dengan putaran yang kuat, telapak tangan pengikat Dewa Huang Xiaolong jatuh di atas cangkang kura-kura hitam. Sama seperti Rongguang dan Liu Meijun, semua gerakan Zhou Teng menjadi tidak bisa bergerak saat dia berdiri di sana. Siluet Huang Xiaolong berubah menjadi sosok yang bergerak, muncul sekali lagi di hadapan Zhou Teng dan menyerang dengan pukulan runtuh lainnya ke dada Zhou Teng. Darah menyembur keluar dari mulut Zhou Teng seperti air mancur. Tubuhnya jatuh ke tanah di luar area panggung. Zhou Teng kalah. Penonton yang hadir terkejut di tempat, mata mereka menatap kosong ke arah tubuh Zhou Teng yang tergeletak di tanah. Zhou Teng benar-benar kalah. Zhou Teng, orang nomor satu di halaman dalam, benar-benar kalah begitu cepat dari Huang Xiaolong. Awalnya, semua orang mengantisipasi pertarungan yang panjang dan menegangkan antara Huang Xiaolong dan Zhou Teng. Betapa serunya adegan itu. Namun, kenyataannya mengecewakan. Bahkan, pertarungan itu bahkan lebih hambar dan membosankan daripada saat Huang Xiaolong bertarung dengan Rongguang dan Liu Meijun. Beberapa saat kemudian, khalayak akhirnya menyadari bahwa pertarungan benar-benar telah berakhir. Suara ejekan keras terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Pada dasarnya semua orang yang menonton memiliki seringai menghina di wajah mereka saat melihat Zhou Teng yang kalah. Ini nomor satu di halaman dalam. Dasar bodoh. Itu mungkin tidak benar. Zhou Teng memang sangat kuat, tapi sayangnya lawannya adalah Huang Xiaolong. Bisik-bisik keras berbagai diskusi mulai terdengar di sekitar panggung. Meskipun hanya bisikan pelan, setiap kata masuk ke telinga Zhou Teng dengan keras dan jelas. Dia bangkit dari tanah, dan kebencian serta amarah yang kuat menguasainya saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Tatapan membunuh di matanya tidak salah lagi. Penghinaan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak akan menerima kekalahan ini. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Zhou Teng tiba-tiba menerjang ke depan panggung dan mulai menyerang Huang Xiaolong. Kerumunan orang terkejut dengan perubahan mendadak yang terjadi, dan semua bisikan berhenti. Tidak seorang pun menduga bahwa Zhou Teng akan mengabaikan peraturan akademi setelah dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Dia benar-benar melompat kembali ke panggung dan menyerang Huang Xiaolong lagi. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tampak serius menyaksikan kejadian ini. Kemudian, kemarahan pun muncul. Melihat Zhou Teng mendatanginya dengan tatapan mata gila dan penuh amarah, tatapan mata Huang Xiaolong berubah dingin dan pedang Asura tiba-tiba muncul di tangannya. Amarah Raja Neter. Dua kilatan cahaya bergemuruh bagaikan sambaran petir saat melesat keluar dengan liar, mirip dengan ribuan binatang buas yang berlari kencang. Berkas cahaya cemerlang melintas. Dihantam oleh Wrath of the Nether King milik Huang Xiaolong, tubuh Zhou Teng bergetar hebat dan terpental disertai teriakan tragis yang bergema di udara. Zhou Teng. Huang Xiaolong, kamu berani. Saat Huang Xiaolong melukai Zhou Teng, tiga sosok muncul dari luar aula suci. Tiba di depan Huang Xiaolong seperti petir, ketiganya mengarahkan serangan ke arahnya pada saat yang bersamaan. Tiga serangan dahsyat menimbulkan angin kencang. Ruang beriak begitu kuat karena kekuatan itu, bahkan aula suci pun bergetar. Orang-orang di kerumunan menjadi pucat. Baik Sun Zhang maupun Xiong Chu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, beraninya kau. Sun Zhang dan Xiong Chu terbang keluar, ingin menghentikan mereka. Namun, jelas bagi semua orang bahwa tindakan mereka sudah terlambat. Ketiga orang yang melakukan serangan bersama terhadap Huang Xiaolong adalah tiga tetua yang sama yang menolak masuknya Huang Xiaolong ke halaman dalam, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli. Baik Xie Wei maupun Jiang Hengyu adalah guru Zhou Teng. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang menyerangnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan dingin. Mereka pikir mereka telah cukup pandai menyembunyikan diri, tetapi sebenarnya, Huang Xiaolong telah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Pada puncak kekuatannya saat ini di akhir Orde ke-10, persepsinya telah meningkat pesat, meluas hingga lebih dari 300 meter. Bahkan ahli alam Xiantian awal tidak dapat lolos dari inderanya.
Tepat ketika serangan ketiga orang ini hendak mengenai Huang Xiaolong, gema auman naga yang agung bergema, mengguncang atap aula suci. Semua orang melihat naga ilahi primordial hitam melayang di belakang Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, jiwa Huang Xiaolong berubah. Lapisan sisik naga hitam langsung menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Paku-paku tulang naga yang tajam tumbuh dari tangannya, mirip dengan serangkaian duri hitam yang menakutkan. Tato kepala naga hitam yang muncul di punggungnya meraung ke langit, memancarkan kekuatan kursif yang tak ada habisnya. Tidak ada warna putih di mata Huang Xiaolong karena tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Pada saat ini, 3 serangan tiba. Mata hitam pekat itu memancarkan aura dingin saat menyapu wajah ketiga orang itu. Kemudian, kedua tangannya membentuk 2 kepalan tangan, dan dia mengayunkannya ke arah Xie Wei. Terlalu percaya diri. Xie Wei mendengus, mengerahkan ki pertempurannya saat tinjunya juga melesat keluar seperti banjir bandang. Bang! 4 tinju saling bertabrakan, dan pada saat itu, wajah Xie Wei berubah menjadi kaget, diikuti oleh ketakutan. Kau! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lengannya tertekuk dan tulang lengannya pecah, menusuk daging dan kulitnya. Sebuah ratapan menyakitkan terdengar saat dia terlempar keluar seperti muridnya Zhou Teng sebelumnya, jatuh terbanting ke tanah di luar panggung. Tepat pada saat itu, serangan Chen Fengli dan Jiang Hengyu mendarat di tubuh Huang Xiaolong. Namun, keduanya terkejut ketika mereka menemukan bahwa tangan yang mereka gunakan untuk memukul tubuh Huang Xiaolong terasa seperti menghantam dinding baja yang tidak bisa dihancurkan. Sebaliknya, kekuatan pantulan mulai menggetarkan tangan mereka, menyebabkan rasa sakit yang hebat di tangan dan lengan mereka. Bagaimana? Terkejut. Mata Huang Xiaolong yang dingin dan acuh tak acuh menatap mereka berdua, tetapi keduanya tidak bisa bereaksi. Dia kemudian mengayunkan kedua telapak tangannya lebih cepat dari kilat, mendarat tepat di dada mereka. Sambil memuntahkan darah saat keduanya saling tolak, mereka jatuh keluar panggung dan berguling hingga berhenti di samping tubuh Xie Wei. Kerumunan orang yang menyaksikannya tercengang oleh kejadian yang terjadi. Sejak Zhou Teng melanggar peraturan akademi dan menyerang Huang Xiaolong setelah kalah, hingga saat Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli muncul, menyerang, dan kemudian dipukul mundur oleh Huang Xiaolong, waktu berlalu lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk berkedip. Perubahan ini begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang memprosesnya dengan cukup cepat untuk bereaksi. Mungkin lebih baik mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Menyaksikan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli terluka oleh Huang Xiaolong menimbulkan keterkejutan yang tak terlukiskan di hati setiap individu. Trio ini adalah tetua halaman dalam. Terlebih lagi, Xie Wei adalah ahli Xiantian tingkat pertama. Meskipun Jiang Hengyu dan Chen Fengli berada di puncak Ordo ke-10 akhir, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Zhou Teng. Meski begitu, ketiga orang ini dikalahkan satu persatu oleh Huang Xiaolong. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Xie Wei, sebagai ahli Xiantian tingkat pertama, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu yang bergegas menolong Huang Xiaolong terhenti di tengah jalan, nyaris terjatuh dari udara saat menyaksikan Huang Xiaolong berhadapan dengan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli dalam sekejap mata. Dengan cepat menstabilkan keseimbangan mereka, Sun Zhang dan Xiong Chu datang dan berdiri di atas panggung. Mata Sun Zhang dan Xiong Chu berbinar-binar, dipenuhi sedikit rasa kagum saat mereka menatap Huang Xiaolong. Ya, kagum. Ini bahkan termasuk Sun Zhang yang merupakan ahli Xiantian Orde kedua. Tak seorang pun dari mereka pernah mendengar ada orang yang mampu mengalahkan para ahli Xiantian saat mereka berada di puncak akhir Orde ke-10. Kesenjangan antara seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir dan ahli Orde pertama Xiantian mungkin terlihat tidak berarti, tetapi pada kenyataannya, kesenjangan antara kedua tingkat kekuatan itu bagaikan langit dan bumi. Kesenjangan itu bahkan lebih besar daripada saat membandingkan seorang prajurit Orde ke-9 awal dengan seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir. Oleh karena itu, mustahil bagi seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir untuk mengalahkan seorang ahli Orde pertama Xiantian.